Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Bareskrim Polri menyita sejumlah aset milik tersangka Doni Muhammad Taufik alias Doni Salmanan. Aset tersangka kasus investasi bodong trading binary option lewat aplikasi Kutex yang disita itu berupa rumah hingga mobil mewah. Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri telah menyita sejumlah aset milik Doni Salmanan. Selain 2 rumah yang berada di Bandung dan Soreang, kendaraan mewah Doni Salmanan juga disita dari rumah Doni Salmanan yang terletak di Kota Baru, Parahyangan, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Kendaraan mewah tersebut diantaranya 1 unit mobil Porsche berwarna biru muda seharga 4 miliar rupiah, 1 unit mobil SUV, hingga 7 unit motor gede dengan merek Ducati, BMW, hingga Kawasaki. Total nilai aset Doni Salmanan yang disita polisi dari rumah hingga kendaraan mewah mencapai 60 miliar rupiah. Kendaraan mewah tersebut kini menjadi barang bukti karena diduga kuat kendaraan mewah tersebut merupakan hasil kejahatan yang dilakukan Doni Salmanan sebagai afiliator Kutex. Sebelumnya, Doni Salmanan ditetapkan Bareskrim Polri sebagai tersangka dengan dugaan pasal berlapis yaitu penipuan, judi online, dan tindak pidana pencucian uang dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Itu setelah ditotal baru sementara totalnya itu sekitar 60 miliar. Ya itu mungkin bagian dari situ, nanti kan kita masih tracing aset terus. Kemungkinannya akan bertambah ada. 60 miliar berarti itu di luar yang rekening itu ya Pak? Yang disita. Kita bicara yang sudah disita. Kalau yang belum kan belum masuk ke penyidik, datanya belum bisa kami laporkan. Pemirsa, siapa lagi afiliator investasi ilegal yang masuk incaran Bareskrim selain Indra Kents dan Doni Salmanan? Kami akan membahasnya bersama Karopenmas Polri Brigjen Polisi Ahmad Ramadan. Selamat sore Pak Ramadan. Selamat sore Mbak. Baik, Pak Ramadan, hari ini istri dan juga pengacara begitu dari tersangka Doni Salmanan tidak memenuhi panggilan polisi pada hari ini. Apakah kemudian ini akan dilakukan pemanggilan kedua? Ini kapan, Pak? Benar, jadi hari ini istri dari DMT alias DS tidak hadir. Oleh kuasa hukumnya dijelaskan karena kondisi kesehatan. Tentu kita menghargai itu, nanti kita akan koordinasi lagi, kita akan lakukan pemanggilan kembali ya. Dan sesegera mungkin sampai kondisi yang bersangkutan siap untuk memberikan keterangan kepada penyidik. Oke, akan dilakukan pemanggilan kembali sesegera mungkin. Namun sebetulnya apa informasi ataupun keterangan yang akan digali oleh polisi dari istri dan manajer Doni Salmanan ini? Ya, tentu terkait dengan aliran dana ya. Aliran dana kemana saja dana yang keluar ya. Jadi kita selain melakukan tracing aliran dana juga secara fisik dana-dana yang diberikan dari tersangka kepada siapa, dan tentu itu akan terus dilakukan penyitaan oleh penyidik Direktorat Siber Bareskrim Polri. Baik, artinya masih banyak begitu ya Pak ya yang akan disita oleh pihak kepolisian, dan selain itu untuk menelusuri aliran dana ini apakah juga polisi akan memanggil saksi-saksi lainnya Pak? Ya pasti ya, jadi perlu saya sampaikan bahwa tindak pidana pencucian uang itu bukan saja yang memberi ya. Itu yang memberi itu sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang aktif. Sedangkan yang menerima adalah tindak pidana pencucian uang secara pasif. Dua-duanya baik pelaku TPPU aktif dan pasif, dua-duanya mendapat ancaman hukuman yang sama, ancaman 15 sampai 20 tahun penjara. Tentu harapan kami siapapun orang yang merasa menerima dan sementara mengetahui bahwa uang itu tidak pidana pencucian uang, kita menghimbau ada itikat baik untuk mengembalikan kepada penyidik
untuk segera dilakukan penyitaan. Saya rasa ini sudah beberapa hari ya, artinya orang-orang yang menerima bisa segera mungkin. Di mana sampai saat ini belum ada orang yang menyerahkan dana ataupun bentuk barang kepada penyidik. Pak Ramadan, sejauh ini ada 2 afiliator yang sudah menjadi tersangka, Doni Salmanan dan juga Indra Kents. Bagaimana dengan afiliator lainnya? Betulkah informasi mengenai ada 10 afiliator yang memang masuk incaran dari Barreskrim? Ada 2 binary option lainnya ya. Yang pertama Pak Renhead dan yang kedua Kiral Blast. Dan tentu tidak sampai di situ, penyidik terus mendalami ya. Juga memberikan himbauan kepada masyarakat bila ada korban penipuan seperti atau yang serupa seperti ini agar segera melaporkan. Dan dalam 2 kasus yang telah dilaporkan, penyidik sudah menetapkan tersangka ya. Ada 3 tersangka dan ada 1 DPO dari 2 binary option tersebut. Baik, Pak Ramadan, terkait dengan korban begitu Pak, ini korban juga bertanya-tanya apakah kemudian uang mereka ini apakah bisa kembali begitu Pak? Tentu penyidik bekerja secara profesional dan proporsional ya. Porsi penyidik adalah mengungkap kasus ini secara terang benderang, mencari pelakunya atau tersangkanya, kemudian menelusuri asetnya dengan melakukan penyitaan. Tentu proses ini nanti akan sampai ke pengadilan. Memang harapan kami tentu Polri selalu berpihak kepada masyarakat agar barang-barang yang telah disita yang menjadi hak masyarakat agar kembali ke masyarakat. Namun ini merupakan kewenangan dari pengadilan. Kita tunggu saja nanti proses ini sampai selesai. Aset-aset yang merupakan hasil kejahatan atau hasil tindak pidana disita, dan harapan kita semua pengadilan bisa memutuskan dengan adil. Oke, Pak, dengan adanya kemudian pengusutan dari 2 aplikasi binary option lainnya, artinya jumlah korban akan bertambah banyak seperti itu, dan sebetulnya latar belakang dari afiliator yang saat ini menjadi incaran Barreskrim itu dari mana saja Pak? Apakah kemudian dari kalangan pengusaha ataupun public figure, seperti apa Pak? Ya, terutama public figure ya. Jadi memanfaatkan posisinya sebagai public figure dengan melakukan modus. Yang pertama adalah melakukan flexing. Jadi melakukan pamer kekayaan. Kekayaan yang sangat luar biasa seperti rumah mewah, kendaraan mewah dan barang-barang mewah lainnya. Tentu orang akan bertanya dari mana barang mewah tersebut. Posting-posting yang dilakukan berikutnya adalah cara mendapatkan barang-barang mewah tersebut. Nah, disinilah posisi penipuan tersebut ya. Melakukan hal yang melakukan iming-iming, orang bisa kaya seperti dia dengan melakukan tersebut. Sehingga orang dari berbagai level ya saya bilang, mungkin level A sampai Z ya. Ada yang kerugian 10 juta, 20 juta, 100 juta, 1 miliar dan puluhan miliar. Nah, ini menjadi para korban. Ya, terpengaruh dengan iming-iming yang dilakukan oleh para tersangka sebagai public figure tersebut. Itu modus itu yang dilakukan. Oke, baik Pak Ramadan, kita akan terus tunggu bagaimana perkembangan pengusutan dari kasus investasi bodong ini. Terima kasih Pak Ahmad Ramadan telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News.